Baik, yang berikutnya adalah barisan, eee, pada bagian barisan fungsi ini adalah fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah ini, menarik karena kita mencoba untuk mendefinisikan kembali fungsi eksponensial dan fungsi logaritma itu menggunakan barisan fungsi, ya. Nah, kita, mengawali dengan sebuah teorema di sini, bahwasanya ada fungsi yang, turunannya merupakan nilainya sendiri, ya, dan nilai fungsi di nol itu adalah sama dengan satu. Nah, untuk mengerjakan ini kita perlu membuat, gitu ya, kita perlu membuat atau mengkonstruksi sebuah fungsi karena kan diminta adalah ada suatu fungsi e sehingga fungsi ini memetakan dari real ke real dan memenuhi turunannya adalah dirinya sendiri dan nilainya di nol adalah sama dengan satu, ya. Nah, kita buktikan dengan cara kita bentuk gitu ya. Pertama, bentuk barisan en, ya ini adalah barisan dari fungsi yang kontinu sebagai berikut. Yaitu yang pertama E1 itu sama dengan 1 ditambah X, ya. Kemudian En tambah 1 itu adalah 1 ditambah integral dari En, ya, dari 0 sampai X. Seperti ini, kita definisikan seperti ini. Nah, jelas bahwasanya E1 ini fungsi yang kontinu gitu ya, karena 1 tambah X ini adalah fungsi linear gitu ya, dan terintegralkan, dan ya makanya di En tambah 1 juga terpenuhi. Nah, kita gunakan teorema dasar kalkulus. Coba ya. Kalau kita gunakan menurut ya berdasarkan teorema dasar kalkulus itu langsung disingkat ya. TDK yang kedua, ya, mengatakan bahwa kalau fungsi En atau sebelum itu ya, ini harusnya dari bentuknya S1 jelas kontinu dan terintegralkan, ya, pada bilangan real untuk setiap ya, dan enggak, dia tidak terintegralkan pada real ya. Oke, kontinu pada real dan terintegralkan pada interval terbatas, ya, pada sebarang atau sebarang interval terbatas. Nah, kalau En ini terdefinisi dan kontinu pada R, maka ini juga terintegralkan pada sebarang interval. Demikian juga En tambah 1 akan terdefinisi gitu ya, karena E1 itu terintegralkan, berarti kita integralkan E1 untuk dapatkan E2, E2 juga nanti akan terintegralkan, dan untuk dapatkan E3, E3 juga akan terintegralkan, dan seterusnya. Kita akan dapatkan bahwa En tambah 1 juga adalah fungsi yang terintegralkan dan juga adalah fungsi yang kontinu. Dan oleh karenanya kita akan dapatkan bahwa berdasarkan TDK 2, En tambah 1 ini memiliki turunan, ya, ada turunannya di sebarang X anggota bilangan real. Yang mana turunannya, ya,
itu adalah ya ENX gitu ya. Seperti ini. Dengan induksinya ya kita bisa dapatkan kalau kita masukin satu persatu ya dengan induksi matematika dapat diperoleh. Kalau mau dicoba boleh. Bagusnya Anda coba ya. Coba dikerjakan induksinya seperti apa. Maka diperoleh EN tambah 1 itu akan sama dengan 1 ditambah X per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah bentar, ini 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya sampai dengan X pangkat N per N faktorial. Untuk ya tentu saja untuk X-nya bilangan real. Ya ini ada X-nya sih. Nah, di sini kemudian kita misalkan X-nya ini terbatas. Kita batasi X-nya yaitu terbatas pada A ya. Misal ada A lebih dari 0 ya atau diberikan A lebih dari 0, maka jika X ini terbatas pada A dan M serta N ini lebih dari 2A, maka kita lihat EM X dikurang ENX ini yang tersisa adalah ujung-ujungnya gitu ya. Dari X pangkat M tambah 1 per, sorry ini bukan M, M-nya kan yang besar ya. Ini N tambah 1 per N tambah 1 faktorial ditambah X pangkat N tambah 2 per N tambah 2 faktorial sampai dengan X pangkat M per sebentar, ini saya kayaknya salah nih. Ya. Ini harusnya nggak ada N tambah 1 ya. Harusnya X saja ya. Betul, seperti ini. Nah, ini per M faktorial. Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa X-nya terbatas pada A, maka di sini akan kurang dari atau sama dengan, ini kurang dari A masing-masing gitu ya. Sehingga akan menjadi kurang dari A dipangkatkan dengan N tambah 1 per, karena semuanya memiliki N tambah 1, ya, per N tambah 1 faktorial dikali 1 tambah A per N tambah A kuadrat per N kuadrat ya, dan seterusnya. Sebentar. Ya, dia karena kurang dari sama dengan ya. Ditambah sampai dengan A per N pangkat M kurang N kurang 1. Seperti ini. Oke. Nah, ini sendiri ya, ini yang bagian belakang ini akan kurang dari sama dengan 2. Ya. Kurang dari sama dengan 2 sehingga kita akan dapatkan A pangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial akan dikali dengan 2. Sorry, ini enggak ada sama dengan ya, kurang dari. Ya, karena apa? Karena A pangkat dan juga karena limit dari A pangkat N per N faktorial untuk N menuju hingga ini menuju 0 gitu ya, atau sama dengan 0 ya, maka
diperoleh bahwa EN itu akan menjadi atau memenuhi kriteria Cauchy, ya. EM ini akan memenuhi, maka barisan EN ini akan memenuhi kriteria Cauchy, itu konvergen, seragam pada interval min A sampai A, ya. Dia memenuhi kriteria Cauchy dengan tentu saja A-nya dengan sebarang A yang positif. Kalau kita perbesar ya dia jadi real gitu ya. Ya. Artinya EN, barisan ENX ini konvergen untuk setiap X di real. Nah, kita definisikan sekarang. Karena dia sudah konvergen ya, kita bisa definisikan. Definisikan nilai konvergennya. EX itu adalah limit dari ENX. N-nya tentu saja menuju T hingga. Ya. Untuk setiap X di real. Nah, karena X ini termuat di dalam interval min A sampai A, maka menurut teorema 8.2.2 mengatakan bahwa E itu kontinu. Ya. Karena X ini termuat di ini gitu ya, maka menurut teorema 8.2.2 mengatakan bahwa barisan fungsi yang kontinu pada suatu fungsi, barisan fungsi yang kontinu pada himpunan A dan barisan tersebut konvergen seragam ke suatu fungsi pada himpunan tersebut, maka F-nya juga kontinu. Atau dalam kata lain, maka menurut teorema ini fungsi E juga kontinu. Kontinu pada A gitu ya. Atau kontinu di X lah lebih khususnya gitu ya. Lebih jauh lagi lebih jauh dari bentuk E1 dan EN tambah 1, bahwasanya E0 itu sama dengan ya dari bentuk E1 dan EN tambah 1, maka kita akan peroleh EN0 itu sama dengan 1 untuk setiap N bilangan asli. Ya, akibatnya E0 juga sama dengan 1. Nah, tinggal turunannya nih. Bagaimana turunannya? Karena kita punya adalah barisannya adalah barisan konvergen, ya, dan kita punya bahwasanya barisan konvergen itu nanti turunannya akan bertukar, ya, sebagaimana pada teorema 8.2.3, ya, limit pada turunan itu bertukar, maka ya kalau kita lihat pada sebarang interval min A sampai A, ya, barisan EN ini konvergen seragam
ke F, ke E gitu ya. Konvergen seragam ke E. Dan tentu saja dan juga tadi kita dapatkan bahwa E aksen N itu ada ya. Ini juga adalah barisan yang konvergen seragam ya. Dan kita bisa tahu bahwa dari bentuknya E aksen N tambah 1 sama dengan EN. Gitu. Jadi masih punya gitu ya, dan punya turunan atau ya, memiliki turunan di sini. Maka berdasarkan ya menurut yang tadi saya katakan, menurut teorema 8.2.3, kita akan dapatkan bahwa E aksen N itu akan sama dengan atau ya limitnya bisa bertukar gitu ya. Bahwa limit fungsi E adalah atau ya dapat diturunkan pada interval min A sampai A. Ya, dan E aksen itu sama dengan atau E aksen X gini ya. Itu sama dengan limit dari EN aksen X ini ya sama dengan limit dari EN kurang 1 X, dan ini ya sama dengan E juga gitu ya. Karena ini sama aja. EN kurang 1 ya sama aja dengan EN. Jadi kita akan dapatkan bahwa sifat pertama yang diminta tadi ya untuk X anggota A. Nah, atau sorry bukan anggota A, anggota negatif A sampai positif A. Interval dari negatif A dan positif A untuk sebarang A positif ya. Ya, jadi kita sudah temukan jadi kedua pernyataan tersebut terbukti ya. Nah, ya berarti apa? Berarti kedua pernyataan ini sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya bahwasanya dari situ kita punya akibat yaitu 8.3.2 mengatakan bahwa turunannya atau E pangkat N itu ada, turunan ke N-nya itu ada dan nilainya tetap sama, tidak berubah gitu ya. Nah, ini sebenarnya menggunakan induksi juga bisa ya dengan menggunakan sifat yang pertama dari teorema 8.3.1 bahwasanya turunannya tetap nilainya yang sama. Turunan pertama, turunan kedua, turunan ke N juga akan menghasilkan hal yang sama. Akibat berikutnya adalah bahwasannya 1 tambah X itu kurang dari X. Nah, ini juga cukup jelas gitu ya bahwasanya kalau kita lihat bentuk deret dari ENX itu kan 1 tambah X per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya sampai X pangkat N per N faktorial. Nah, berarti untuk N yang menuju tak hingga itu akan semakin besar gitu ya, ditambah terus. Dan ini akan tentu saja lebih dari 1 tambah X. Ya, barisan ini adalah barisan yang naik sehingga E-nya sebagai limit itu pasti lebih besar daripada apalagi suku pertamanya untuk setiap X yang lebih dari 0. Maka coba Anda tunjukkan secara formal juga boleh. Nah, teorema 8.3.4 ini menunjukkan bahwa sifat 1 dan 2 itu terpenuhi dan yang memenuhi ini fungsinya adalah tunggal atau hanya ada satu fungsi yang bisa memenuhi ini.
Nah, ini sebenarnya cukup sederhana, yang kita tunjukkan adalah kalau ada dua buah fungsi yang bernilai sama, maka apa yang terjadi, gitu ya. Ya, pada dasarnya kalau kita punya dua buah fungsi yang memenuhi sifat-sifat yang sama, kita ambil selisihnya, ternyata selisihnya akan sama dengan nol, ya. Turunannya, atau ya kita mendefinisikan gitu. Kita akan misalkan E1 dan E2 ini memenuhi teorema 8.3.1. Nah, kita buat F1 itu sama dengan E1 kurang E2. Pada ujung-ujungnya F1 ini akan sama dengan 0. Ini yang digunakan untuk mencari nilai dari fungsi tersebut, ya. Nah, ini tidak saya bahas. Kemudian kita lihat definisi berikutnya, yaitu tentang fungsi eksponensial yang kita inginkan. Bahwasanya fungsi tunggal yang tadi disebutkan pada teorema 8.3.4 ini, itu kita sebut sebagai fungsi eksponensial, dan biasanya kalau dinilai x sama dengan 1 kita sebut sebagai bilangan Euler, dan dituliskan sebagai eksponen gini ya, eksponen x atau e pangkat x untuk x-nya bilangan real. Ini sudah sering kita gunakan. Dan ya, ini teorema berikutnya atau sifat-sifat lainnya fungsi eksponensial memenuhi sifat-sifat ini, yaitu e pangkat atau ex itu tidak mungkin sama dengan 0, kemudian ex tambah y itu sama dengan ex dikali ey, dan e pangkat r itu sama dengan er itu adalah e pangkat r untuk setiap r-nya bilangan rasional. Nah, pada dasarnya ya kita menggunakan teorema Taylor gitu ya, kita definisikan dia bentuknya ke teorema Taylor, kita pakai representasi deret. Nah, di sana baru kita bisa memperlihatkan bentuknya seperti apa. Jadi Anda bisa pelajari sendiri. Saya rasa ini cukup mudah dan cukup teknis gitu ya. Jadi bisa dipelajari. Ya, buktikan, coba dipelajari. Kemudian yang ini, nah ini juga sama. Ini juga cukup mudah gitu ya. Bahwasanya fungsinya akan selalu bernilai ya, fungsi ini adalah fungsi eksponensial, itu adalah fungsi naik sejati dan selalu naik gitu ya. Dan range-nya itu adalah bilangan-bilangan positif. Artinya dia nggak mungkin bernilai negatif. Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya limit, kalau kita lihat limitnya, limit n menuju t hingga menuju negatif, sorry bukan n ya, ini harusnya x. Limit x menuju negatif t hingga dari x itu akan menuju 0 nilainya. Dan limit EX untuk X-nya menuju positif t hingga itu akan bernilai positif t hingga. Nah, ini di sini kita akan menggunakan teorema nilai tengah dari Bolzano atau teorema 5.3.7 gitu ya untuk membuktikannya. Tapi ya karena sudah sederhana gitu ya, jadi bisa kalian cobalah dikerjakan sendiri. Saya rasa itu untuk fungsi logaritma. Untuk fungsi eksponensial seperti itu, ya bukti-buktinya tidak dibahas lebih jauh karena ya cukup sederhana, bisa Anda kerjakan. Kemudian ada teorema atau definisi dari fungsi eksponensial. Nah, ini juga nggak akan dibahas lebih jauh seperti apa, tapi kita akan melihat bahwa ternyata fungsi logaritma itu adalah inverse dari fungsi eksponensial, ya. Dari definisinya dikatakan bahwa kalau fungsi inverse dari e itu kita sebut sebagai fungsi logaritma. Nah, kalau kita lihat gambarnya, fungsi logaritma itu adalah bagian yang fungsi eksponensial itu adalah yang ini, yang kiri, dan yang kanan itu adalah fungsi eksponensial. Fungsi logaritma, ya. Ini eksponensial, ini logaritma atau logaritma asli ya, logaritma natural. Natural. Biasanya kita menggunakan lambang ln, tapi terkadang di sini menggunakan L untuk memudahkan penulisan saja. Nah, karena dia adalah fungsi inverse dari fungsi eksponensial, maka komposisinya ya, komposisi L terhadap Y itu akan bernilai akan bernilai Y. Ya, dia kembali lagi gitu ya. Akan bernilai Y. Sedangkan L komposisi E dari X itu akan bernilai X. Seperti ini ya. Ini tentu saja Y-nya positif, kalau yang ini X-nya bernilai real, karena E pangkat X itu akan bernilai real. Nah, dan terkadang dituliskan bahwasanya ln E pangkat X itu sama dengan X, atau
E pangkat ln Y, logaritma natural Y itu sama dengan Y. Ya, ini saya yakin Anda sudah mempelajarinya. Kemudian ya teorema-teorema ini Anda bisa coba kerjakan. Ini adalah teorema-teorema yang cukup mudah untuk dibuktikan ya dengan menggunakan sifat-sifat yang ada. Lalu kita definisikan yang dinamakan dengan fungsi pangkat. Fungsi pangkat itu adalah fungsi ya jika alfa adalah suatu bilangan real dan x positif, bilangan x pangkat alfa ini kita sebut sebagai yang kita definisikan sebagai ini. X pangkat alfa itu adalah e pangkat alfa dikali logaritma natural dari x, atau e untuk inputnya adalah alfa lx. Maka fungsi ini kita sebut sebagai fungsi pangkat dengan pangkatnya adalah alfa atau eksponennya adalah alfa. Dan sifat-sifatnya ada dua jenis gitu ya, bahwa kalau satu pangkat alfa itu sama dengan satu untuk apapun nilai alfanya, bilangan real, kemudian x pangkat alfa itu akan bernilai 0 untuk x-nya bernilai positif. X pangkat alfa itu akan bernilai positif untuk x yang positif. Kemudian perkalian dari x dikali y pangkat alfa itu sama dengan x pangkat alfa dikali y pangkat alfa. Ya, ini adalah sifat-sifat dari eksponensial ya. X bagi Y dipangkatkan alfa itu sama dengan X pangkat alfa per Y pangkat alfa. Tentu saja Y-nya tidak mungkin sama dengan 0. Lalu ada teorema lain, X pangkat alfa ditambah beta sama dengan X pangkat alfa dikali X pangkat beta. Lalu ada X pangkat alfa dipangkatkan beta itu sama dengan X pangkat alfa dikali beta sama dengan X pangkat beta dipangkatkan alfa. Lalu X pangkat negatif alfa itu sama dengan 1 per X pangkat alfa. Dan terakhir, jika alfa kurang dari beta, maka begitu juga untuk X pangkat alfa dan X pangkat beta. Tentu saja untuk X-nya lebih dari 1. Karena kalau dia kurang dari 1, nanti akan bertukar posisi. Dan yang terakhir, turunan ini, nah ini menggunakan aturan rantai. Jadi ya, bisa Anda explore sendiri. Dan yang terakhir, yaitu fungsi logaritma biasa atau logaritma dengan basis tertentu. Jika A ini adalah suatu bilangan lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, ya, maka kita definisikan logaritma A dari X gitu ya, atau logaritma X dengan basis A itu sebagai logaritma natural X dibagi logaritma natural A. Untuk X-nya berada di antara 0 dan tahingga atau lebih dari 0 ya. Nah, ini yang bisa dikerjakan, dan untuk latihannya saya minta kerjakan soal-soal di exercise 8.3 dan teorema-teorema ini ya. Teorema ini cukup mudah sebenarnya, tapi saya minta Anda coba kerjakan. Nah, exercise 8.3 di halaman 259 nomor 1, 3, dan 10. Nomor 1, 3, dan 10. Nomor 1 itu menunjukkan bahwa ada suatu formula yang menyebabkan E itu tidak bukan bilangan bulat. Kemudian nomor 3 itu ya menggunakan deret untuk E pangkat N, EN tadi ya, EN dan EN tambah 1 itu akan menghasilkan E pangkat X-nya berada di antara deret EN dan EN kurang 1 ditambah dengan E pangkat A dikali X pangkat N per N faktorial. Ya. Kemudian kalau untuk nomor 10 itu diminta untuk mencari turunan dari L di 1 dengan menggunakan suatu barisan ya, dan menggunakan fakta bahwa limit dari 1 tambah 1 per N pangkat N itu berapa gitu ya. Mencari E sama dengan limit dari 1 tambah 1 per N pangkat N. Nah, saya minta Anda kerjakan itu dan nanti kita bahas melalui Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.